Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang senantiasa menjaga melindungi kami. Pada saat ini kami bersyukur pagi hari Kau berikan kepada kami untuk kami bisa merasakan pesannya rahmat Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan melandasinya dengan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan ini dapat menjadi sebuah tuntunan, pedoman bagi kami sehingga dalam kami menjalani kehidupan senantiasa sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini yaitu dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah saat hidup terasa sulit dimengerti. Pernahkah saudara mengalami situasi ketika apa yang diharapkan tidak terjadi? Barangkali sudah berdoa, sudah berusaha, percaya pada Tuhan, menjaga kehidupan tetap kudus, tapi yang datang malah masalah yang bertubi-tubi. Bahkan mungkin sampai bertanya, Tuhan kenapa semua ini terjadi? Bukankah aku sudah setia menjalani semuanya ini? Nah, Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tapi seringkali kebaikan itu tidak langsung kelihatan. Tuhan punya rencana yang besar dan itu butuh proses. Dan tentunya dalam proses itu bisa jadi kita belum bisa memahaminya. Kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini bukan selalu keberhasilan, kenyamanan, atau hidup tanpa masalah. Tuhan bisa memakai situasi yang sulit untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih dekat kepadanya. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa apa yang Tuhan rancang dengan apa yang kita rancang itu berbeda. Kita berpikir bahwa jika hidup kita benar, maka semua yang kita inginkan akan diberikan Tuhan. Namun sebenarnya Tuhan lebih tahu apa yang benar-benar yang kita butuhkan, yang terbaik untuk kita. Di Alkitab kita sudah pernah mendengar, pernah membaca Yusuf, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dipenjara karena difitnah, hidupnya hancur. Tapi ternyata Tuhan memakai semua kejadian-kejadian itu untuk menjadikan Yusuf ini orang yang berpengalaman dan dia dipercaya menjadi penguasa Mesir, malah bisa menjadi penyelamat banyak orang. Di akhir kisahnya Yusuf berkata, apa yang kalian maksud untuk mencelakakan dirinya, ternyata Tuhan ubah jadi kebaikan. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa sekalipun hidup ini tidak masuk akal, perasaan kita begitu ya, tapi sebenarnya Tuhan tetap bekerja. Nah, yang berikutnya adalah saat kita tidak mengerti, tetap percaya. Hidup ini sulit untuk dimengerti. Kita bisa memilih untuk menyerah atau meragukan Tuhan,
atau tetap percaya. Nah ini, apapun yang kita pilih ada prosesnya ya. Jadi gak bisa kita langsung melihat hasilnya gitu, belum bisa. Tuhan pun juga berkarya itu butuh proses, butuh waktu. Ayub contohnya dalam Alkitab, dia kehilangan semuanya tapi tetap setia, dan pada akhirnya Tuhan memberikan pemulihan kepada Ayub. Nah jadi pada saat kita tidak mengerti, tetap percaya pada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan itu tidak pernah gagal. Allah sudah memanggil, membenarkan, dan memuliakan. Artinya Allah sudah punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Mungkin kita aja yang belum mengerti, tapi pada saatnya nanti kita akan bisa melihat bahwa pelangi kasih Tuhan, karya Tuhan itu sungguh luar biasa indah. Jika saat ini saudara merasakan hidup begitu sulit, membingungkan, kita perlu mengingat bahwa Tuhan tetap bekerja. Seperti seorang pelukis yang sedang menyelesaikan lukisannya, Tuhan sedang menyusun setiap bagian dalam hidup kita menjadi sesuatu yang indah. Jadi jangan menyerah, tetap percaya. Suatu hari nanti kita akan melihat bagaimana semua yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada saat ini menyadari bahwa kami belum mampu untuk memahami secara penuh apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya bisa setia menjalani apa yang menjadi bagian kami. Kami hanya mencoba untuk bertahan dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami alami. Sebab kami percaya Tuhan sedang merangkai segala sesuatu yang indah untuk kehidupan kami. Maka mari Tuhan, tuntun kami senantiasa, pertemukan kami dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, yang bisa mengarahkan hidup kami ke arah yang benar dan baik. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa percaya pada Tuhan tengah-tengah segala kondisi-kondisi yang bisa membuat kami tidak percaya atau meragukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong dan memampukan kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin.